Hari ini kita akan membahas nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Nah, di sini nilai mutlak intinya adalah berupa jarak. Coba diperhatikan gambar di bawah. Di sini ada 5 poin, tapi yang akan saya bahas cukup poin pertama saja. Misalkan saya beri titik, jadi ada titik ya, misalkan ada titik P dan titik Q. Nah, titik P dan titik Q ini sama-sama berada di sumbu X. Jarak antara titik P terhadap titik asal itu adalah 3 satuan. Sementara jarak titik Q terhadap titik asal yaitu 3 satuan juga. Di sini titik Q dan titik P walaupun dia absisnya beda, yang P yaitu 3, yang Q min 3, namun jarak keduanya terhadap titik asal sama, yaitu 3 satuan. Nah, jarak inilah yang dinamakan nilai mutlak atau harga mutlak. Misalkan X merupakan bilangan real, di mana lambang ini dibaca dengan nilai mutlak X. Jadi yang garis lurus tegak ini dinamakan nilai mutlak. Dan biasanya di dalamnya ini diisi dengan persamaan atau pertidaksamaan. Nah, nilai mutlak X didefinisikan yang pertama bernilai positif X-nya jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, bernilai negatif X-nya jika X tersebut kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, kita masuk langsung ke persamaan linear satu variabel nilai mutlak. Di sini ada bentuk umumnya, yaitu nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Dari judulnya saja persamaan ya, jadi wajar kalau misalkan di sini terdapat simbol sama dengan dan bentuknya memang persamaan. AX tambah B sama dengan C. Kemudian dinamakan satu variabel karena dia hanya memiliki satu variabel, yaitu X. Jadi variabel itu artinya peubah. Dan biasanya disimbolkan menggunakan huruf. Bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Yang penting huruf. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di bentuk umum, di sini kan huruf semua ya dominan A, X, B, C. Tapi yang dimaksud variabel di sini ialah yang X saja. Yang A, B, dan C itu bukan X, itu diisinya dengan sesuatu. Yang A bisa berupa koefisien, yang B juga bisa berupa koefisien, dan yang C bisa berupa konstanta ataupun fungsi. Apa itu koefisien? Jadi koefisien sama konstanta itu sebenarnya hampir mirip. Mereka itu sama-sama bilangan, hanya saja kalau koefisien dia bilangannya melekat pada variabel. Jadi kalau misalkan 3x ditambah 7, maka ini kan sama-sama bilangan ya, ada 3 ada 7, sama-sama angka. Yang 3 ini dinamakan koefisien. Sementara yang 7 dinamakan konstanta. Kenapa koefisien? Karena dia dekat dengan variabel. Dia sangat melekat dengan variabel. Sementara kalau konstanta itu dia tidak melekat sama variabel, dia sendirian. Jadi persamaannya antara konstanta dan koefisien ialah sama-sama bilangan. Perbedaannya, kalau koefisien dia melekat pada variabel, tapi kalau konstanta sebaliknya. Ingat ya, yang di C di sini bisa berupa bilangan, bisa juga berupa fungsi. Nah, ada syaratnya, yaitu A tidak sama dengan 0 atau A bukan 0. Iyalah, kalau misalkan A-nya jadi 0,
Ini kan antara A dengan X hubungannya operasi kali, atau 0 dengan X kan hubungannya operasi kali. Jadi ketika 0 dikali X berarti menghasilkan A0. 0 ditambah B adalah B, ya kan? Kalau misalkan seperti ini, apa yang mau diotak-utik? Maka dari itu ada syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian syarat kedua, C lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini baik berupa bilangan ataupun fungsi, dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian sifatnya ada 2 di sini. Bukan 2 ya, maksudnya ini adalah memang 2 sifat tapi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan bentuk umumnya sudah persis kayak ini, maka nanti berlaku sifat ini kedua-duanya. Nah, di sini di sifat ini dilihat ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu kalau di bentuk umum dia masih memiliki simbol harga mutlak. Tapi kalau sudah di sifatnya ini sudah tidak ada lagi, sudah terbuka. Jadi tinggal fungsi aja. Terus yang kedua C-nya ini positif dan yang di sini ialah negatif. Kalau syaratnya sama-sama C lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelas kita bahas soal berikut. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Bisa lihat di sini, pertama-tama kita harus menyamakan dulu dengan bentuk umumnya, apakah sudah sama atau belum. Nah, di ruas kiri, namanya ruas kiri ya. Pokoknya kalau sebelah kiri sama dengan berarti ruas kiri. Kalau sebelah kanannya sama dengan berarti ruas kanan. Nah, di sini di ruas kiri, ini 2x min 1. Apakah sudah sama dengan di sini? Kita tidak bilang harus sama persis, nggak boleh AX tambah B, enggak, karena ini kan hanya bentuk umum saja. Maksudnya bentuk secara globalnya apakah sudah sama? Di sini sudah sama ya ruas kiri ya, jadi sama-sama ada nilai mutlaknya. Kemudian di luar nilai mutlak tidak ada lagi angka ataupun bilangan ataupun variabel. Kemudian di dalam nilai mutlak ini terdapat 2x min 1. Di sini di bentuk umumnya terdapat AX ditambah B. Berarti sudah sama, walaupun tidak sama persis kayak misalkan di B. Di sini kan B-nya positif, tapi sementara di sini satunya negatif. Jadi nggak masalah. Yang penting sama-sama ada unsur variabel, kemudian ada sama-sama unsur koefisien, dan ada sama-sama unsur konstanta, yaitu si B-nya ini. Kalau di sini min 1 konstantanya.
Terus kita lihat di ruas kanannya. Di ruas kanannya ini angka 7. Sementara di sini di ruas kanannya tidak ada nilai mutlak ya, hanya C doang. Berarti ini sudah sama. Kan tadi saya bilang sebelumnya bahwa C di sini bisa berupa bilangan atau konstanta, bisa juga berupa fungsi. Kemudian kalau sudah sama dengan bentuk umum, kita lihat syaratnya, apakah sudah memenuhi atau belum. Syaratnya yang pertama, A tidak boleh sama dengan 0. A di sini ialah 2. Kemudian C-nya lebih besar sama dengan 0. C-nya di sini adalah 7. Memenuhi semua ya. Kalau sudah memenuhi berarti bisa kita gunakan sifat. Saya tulis di sini judulnya sifat pertama. Tadi di sini sifatnya ada 2 ya, yaitu AX ditambah B sama dengan C. Kemudian yang kedua AX ditambah B sama dengan min C. Sifat pertama kan katanya AX tambah B sama dengan C, berarti ini nilai mutlaknya sudah tidak ada, dikeluarkan. Jadinya di sini 2x min 1 sama dengan 7. Gitu. Nah, pas nyampe di sini, ini dikerjakan seperti biasa. Di sini 2x sama dengan 7 plus 1. Jadi di sini saya menggunakan istilah pindah ruas, walaupun sebenarnya di matematika tidak ada istilah pindah ruas ya. Secara mutlak tidak ada istilah pindah ruas. Itu hanya oknum beberapa orang supaya ketika mengajarkan ke orang lain jadi lebih mudah menyampaikannya. Sebenarnya bisa pakai istilah pindah ruas atau pakai metode ruas kiri dengan ruas kanan perlakuannya harus sama. Nah, bagi yang belum mengerti cara mengerjakan hal seperti ini, operasi seperti ini, silakan ditonton video saya di materi persamaan linier satu variabel. Itu di jenjang SMP. Jadi cari aja di playlist matematika jenjang SMP. Nah, di search di sana. Persamaan linier satu variabel. Jadi momoknya matematika itu yang harus kalian kuasai persamaan linier satu variabel dan aljabar. Kalau persamaan linier satu variabel belum mudeng, lebih baik aljabarnya dulu ditekankan, karena mereka berdua ini saling sangkut paut. Kita balik lagi. Di sini jadinya 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2. X-nya adalah 4. Kemudian untuk sifat keduanya yaitu AX ditambah B sama dengan min C. Jadinya 2x min 1 sama dengan min 7. Jadi di sini kan awalnya bentuk umumnya C ya, dalam keadaan positif. Kemudian pas di sifatnya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi negatif di sini
sudah ketetapan dari sananya, jadi nggak apa-apa ditambahin aja negatif. Makanya sifat kedua saya masukkan status negatif ini. Kemudian di sini 2x sama dengan min 7, min 1-nya pindah ke ruas kanan jadinya positif 1. Jadinya di sini 2x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 6 per 2. Maka x-nya adalah min 3. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Lanjut nomor 2. Nah, langkah pertama sama kayak tadi, diselidiki dulu apakah sudah sama soalnya dengan bentuk umum. Di sini 4x min 8, tidak ada lagi ya di luar nilai mutlak, tidak ada lagi angka ataupun variabel, berarti sudah sama. Kemudian di ruas kanannya, di sini 0 angkanya. Kemudian di sini di bentuk umumnya C, ya berarti nggak masalah, sesuai ya. Karena di sini C-nya bisa berupa bilangan, bisa berupa fungsi. Kemudian setelah sudah sama, dilihat di syaratnya. Syaratnya yaitu A tidak sama dengan 0 atau A bukan 0. Apakah benar? Di sini A-nya adalah 4. Oke, berarti benar. Boleh ya, berarti tidak melanggar aturan. Kemudian C-nya lebih dari atau sama dengan 0. Di sini C-nya adalah 0. Oke, berarti nggak masalah. Karena kan lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 0 boleh. Kemudian masuk ke sifat pertamanya yaitu AX ditambah B sama dengan C. Berarti di sini nilai mutlaknya sudah keluar, sudah hilang. Jadinya 4x min 8 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 0 ditambah 8. Berarti 4x sama dengan 8. X-nya adalah 8 per 4. X-nya adalah 2. Kemudian yang kedua, AX ditambah B sama dengan min C. Jadinya 4x ditambah 8 sama dengan min 0. 4x sama dengan min 0 ditambah 8. 4x sama dengan baik min 0, positif 0 maupun 0 itu sebenarnya sama-sama 0, tidak memiliki nilai. Makanya hasil akhirnya sama, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2. Lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 ini
berbeda ya, bentuknya sedikit berbeda. Di sini di ruas kiri terdapat di luar nilai mutlak terdapat bilangan lagi, yaitu positif 4 dan min 5. Sementara di ruas kanannya sudah sesuai ya. Jadi di ruas kirinya aja yang agak berbeda dengan bentuk umumnya. Kalau seperti itu, sekarang kita berpikir bagaimana caranya supaya soal tersebut sama dengan bentuk umumnya. Jadi di otak-atik. Ini kalau saya otak-atik, tanda nilai mutlak di sini anggaplah sama dengan tanda kurung biasa. Walaupun sebenarnya nggak sama ya, tapi sama-sama dia berfungsi sebagai pemisah antara min 5 dengan yang di dalam tanda kurungnya. Kalau tanda kurung itu kan diartikan dengan operasi kali ya biasanya. Misalkan seperti ini. Berarti tandanya min 5 dikali min 3, walaupun simbol kalinya nggak ditulis. Kayak gini nih. Nah, tapi kan di sini kita tahu bahwa ini min 5 kali min 3 maksudnya. Kemudian di sini ada positif 4. Nah, berarti ada hubungannya dengan pindah ruas. Jadi pindah ruas itu bisa dilakukan ketika bilangan tersebut berstatus positif ataupun negatif. Maaf, bukan berstatus ya, tapi memiliki operasi positif, memiliki operasi penjumlahan maupun pengurangan. Ini kan yang 4 ini kan bisa dijadikan sebagai status positifnya, bisa juga dijadikan sebagai operasi. Sementara kalau yang min 5 ini kan ini adalah status, negatifnya itu ada status, bukan operasi. Jadi plus 4 ini yang bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya min 5 nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 14 dikurang 4. Jadinya min 5 nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, coba diperhatikan baik-baik. Kalau kalian bingung ngotak-ngotiknya, anggaplah ini adalah suatu variabel. Karena ini kan satu kesatuan ya kan. Tadi kan saya bilang ini anggaplah sebagai tanda kurung. Tanda kurung di sana kan satu kesatuan, satu geng, satu gerombolan. Jadi bisa saya ilustrasikan seperti ini. Min 5 kali A sama dengan 10. Gitu. Si A ini adalah 3x, nilai mutlak 3x min 7. Untuk mencari nilai A, ini kan bisa dengan cara 10 dibagi min 5. Begitu pula dengan yang di atas ini. Jadinya nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 10 per min 5. Min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama ya dengan bentuk umum. Di ruas kiri ada nilai mutlak, tapi di luar nilai mutlak tidak ada lagi variabel maupun angka. Kemudian di ruas kanannya sama sudah memenuhi, terdapat bilangan. Kalau sudah sama dengan bentuk umum, berarti tinggal kita lihat syaratnya apakah memenuhi atau tidak. Yang pertama syaratnya adalah A tidak sama dengan 0. Di sini A-nya adalah 3. Berarti memenuhi syarat.
Kemudian yang kedua syaratnya adalah C lebih besar atau sama dengan 0. Di sini C-nya adalah min 2. Min 2 ini kurang dari 0 kan? Nah, kalau kurang dari 0, maka tidak memiliki solusi. Jadi nggak bisa kita cari nilai X-nya berapa. Jadi tulis saja seperti ini, tidak memiliki solusi. Kecuali kalau dia lebih besar atau sama dengan 0, baru bisa kita cari. Lanjut, nomor 4. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Soal nomor 4 ini sebenarnya, atau bukan soal nomor 4 aja deh, kelima soal ini dominan saya ambil dari buku paket matematika. Bisa kalian buka buku paket matematikanya di halaman 16. Nah, di nomor 5 ya. Di nomor 5 sama persis kan ya? Oke, sama. Di nomor 5 ini sudah ada penjelasannya. Bahkan udah lengkap banget ini. Ada gambarnya juga. Bisa kalian baca-baca. Kalian coba pahami. Nah, jawabannya ada di halaman 17. Yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2/3. Di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 4 dengan versi saya. Versi jawaban saya. Jadi ada yang namanya kaidah nilai mutlak F sama dengan akar F kuadrat. Nah, jadi ini adalah salah satu metode penyelesaian untuk pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Tapi saya gunakan di persamaan. Karena ketika dilihat ada kesamaannya di sini. Jadi pada soal nomor 4 di ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama ada nilai mutlaknya. Dan di luar nilai mutlak tidak ada lagi variabel, tidak ada lagi angka. Jadi langkah pertama yang nilai mutlak 2x min 1 ya. Sama dengan ini akar ini F-nya kan sudah tidak ada lagi nilai mutlak ya. Jadi saya juga tidak tulis nilai mutlaknya. Karena di sini 2x min 1 ialah 2 komponen, bukan satu komponen, maka saya menggunakan bantuan tanda kurung.
Nah, kemudian kalau ada akar, kemudian dalamnya dikuadratin, berarti tandanya ini bisa dibuka. Jadinya 2x min 1. Kenapa 2x min 1? Karena ini kan sebenarnya kalau saya ubah dalam bentuk eksponen jadinya seperti ini. Kuadrat, kemudian pangkat setengah gitu. Kemudian ini kan sama aja 2 kali, maksudnya yang ininya ya, yang pangkatnya itu kan dipisahkan oleh tanda kurung, jadi sama aja kayak kali, 2 kali setengah gitu. 2 kali setengah ialah 1. Jadinya di sini 2x min 1 pangkat 1. Jadinya 2x min 1. Kemudian yang x plus 3, nilai mutlak x plus 3 sama dengan akar ini, jadinya x plus 3 pangkat 2 pangkat lagi setengah. Jadinya x plus 3 pangkat 1 sama dengan x plus 3. Jadi dapatlah yang ini dan yang ini. Langkah selanjutnya, ini soalnya saya tulis kembali. Ini kan tadi sudah dapat ya, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 2x min 1. Yang di sini sama dengan x plus 3. Dilihat dari sini nih. Kemudian di sini saya akan menggunakan sifat nilai mutlak tadi, yang persamaan nilai mutlak. Kan ada 2 tuh sifatnya. Yang pertama yaitu 2x min 1 sama dengan x plus 3. Kemudian 2x min 1 sama dengan, nggak cukup ini, min x plus 3. Saya menggunakan bantuan tanda kurung. Ini min saya ambil dari sini nih, berdasarkan kaidah kedua ini gitu. Jadi ini versi saya ya, saya mencoba-coba. Alhamdulillahnya mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian dimulai dari yang pertama tadi ya, ini jadinya 2x
seperti biasa saja ini. Pindahin ruas, ini X-nya pindahin ke kiri jadinya min X sama dengan positif 3-nya tetap 3, min 1-nya pindahin ke kanan jadinya plus 1. Jadinya di sini 2X dikurang 1X. Karena memang kalau X ini sama dengan 1X. Karena 1 kali X adalah X. 3 tambah 1 adalah 4. 2X dikurang 1X adalah 1X. Sama dengan 4. X-nya adalah 4. Yang ini tidak bisa langsung dikerjakan, harus dikalikan distributif. Karena di luar tanda kurung ada status negatif, atau kalau ada angka di luar tanda kurung itu harus dikalikan terlebih dahulu dengan distributif tadi. Di sini jadinya 2X min 1 sama dengan min kali X adalah min X, kemudian min kali positif 3 adalah min 3. Jadinya 2X min X-nya pindahin ke kiri jadinya positif X sama dengan min 3, min 1-nya pindahin ke kanan jadinya positif 1. 2X tambah X sama saja 2X tambah 1X, yaitu 3X. Sama dengan min 3 tambah 1 min 2. Berarti X sama dengan min 2/3. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2/3. Nah, untuk yang ini, kalau masih ada yang belum paham, akan saya jelaskan sedikit. Ini pelajaran kelas 9 kalau nggak salah, SMP. Jadi yang namanya akar akar 2, ini bentuk penulisannya ada dua macam, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ini sama. Tapi kalau akar 3 ini cuma satu ya, seperti ini saja. Atau akar 4 ya seperti ini saja. Pokoknya akar yang lain cuma ada satu bentuk penulisan. Tapi kalau misalkan akar 2 ada dua macam penulisan gitu. Kemudian kalau misalkan akar 3 dari 2 ini sama saja bentuk penulisannya 2/1/3. Satunya didapat dari mana? Satu ini didapat dari sini. Walaupun sini nggak ada angkanya, tapi kan kalau 2 saja sama saja 2/1 kan. Nah, kemudian 3-nya diambil dari sini. Gitu. Atau lagi akar 2 dari 5/4. Berarti bentuk penulisannya adalah 5/4/2. 4-nya didapat dari sini, 2-nya didapat dari sini. Tadi sudah saya bilang ya bahwa penulisan akar 2 ada dua macam. Ada yang memang tidak ditulis angkanya, ada yang ditulis. Tapi lebih banyak yang tidak ditulis angkanya. Kemudian kalau akar 3 dari 4/2. Berarti penulisannya 4/2/3. Begitu. Ini hanya sekedar catatan saja.
silakan mau tulis catatannya, kalau tidak juga nggak masalah, tapi yang lainnya saya minta dicatat. Selanjutnya nomor 5. Untuk nomor 5, kita samakan dulu dengan bentuk umum. Apakah sudah sama yang ruas kiri? Sudah. Ruas kanannya? Sudah ya. Oke. Kalau sudah, kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Apakah benar? Apakah sudah sesuai? Di sini A-nya adalah 2, berarti sesuai. Kemudian syarat yang kedua, C-nya lebih besar atau sama dengan 0. C-nya di sini berapa? C-nya adalah X tambah 1. Kita nggak tahu X tambah 1 itu lebih besar atau sama dengan 0 atau bukan. Jadi, kita buatlah di X tambah 1-nya ini. Kita coret-coret dulu. Syaratnya tadi kan C lebih besar atau sama dengan 0. C-nya adalah X plus 1 lebih besar atau sama dengan 0. Berarti X lebih besar atau sama dengan 0 min 1. Min 1 didapat dari plus 1, kan pindah ruas. Kemudian X lebih besar atau sama dengan min 1. Oke, berarti ini yang kita kunci. Ini yang jadi patokan kita nantinya. Lanjut, kita kembali ke sifatnya sekarang. Yang pertama, yaitu AX tambah B sama dengan C. Berarti di sini 2X min 3 sama dengan X plus 1. Karena C-nya adalah X plus 1. Di sini jadinya 2X min X sama dengan 1 plus 3. Di sini dapatnya X, 2X kurang 1X adalah X. 1 tambah 3 adalah 4. Kemudian yang sifat keduanya, yaitu AX ditambah B sama dengan min C. Berarti di sini 2X ditambah min ya. Min 3 sama dengan min, karena C-nya adalah satu kesatuan, 2 komponen. Kemudian di sini C-nya bernilai negatif, maka saya buat tanda kurung X plus 1.
Kalau sudah seperti ini perkalian distributif, jadinya 2x min 3 sama dengan min kali x, min kali positif 1 adalah min 1. 2x plus x sama dengan min 1 positif 3, didapat dari pindah ruas. Kalau nggak ngerti silakan disimak materi aljabar dan persamaan linear satu variabel jenjang SMP. 2x tambah x, 3x sama dengan min 1 tambah 3 adalah 2. Maka x-nya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lihat, kita cek nih. Di sini syaratnya x lebih besar atau sama dengan min 1. Di sini didapatnya 4. Apakah 4 itu lebih besar atau sama dengan min 1? 4 itu lebih besar dari min 1, berarti memenuhi. Kemudian di sini 2/3. Apakah 2/3 itu lebih besar atau sama dengan min 1? 2/3 ini kan kalau kita bagi 2 bagi 3 kan adalah 0, ya. Dan ini dalam keadaan positif. Nah, 0, sama min 1 gedean yang mana? Gedean yang 0, maka 2/3 ini lebih besar dari min 1, berarti memenuhi. Karena kedua hasil dari kedua sifat ini memenuhi syarat, berarti ya sudah, jawabannya adalah 4 atau 2/3.